Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan mencoba menjelaskan komponen-komponen kelistrikan yang ada di motor Vixion Advance atau lebih disingkatnya itu NPA, dan akan menjelaskan komponen-komponen kelistrikannya apa saja dan menjelaskan fungsinya secara singkat dan jelas. Oke, mari kita simak videonya. Ini adalah aki. Ini adalah relay starter, ini adalah fuse, dan ini juga fuse ya. Ini relay motor radiator, ini adalah ECU, ini sensor kemiringan, dan ini adalah flasher. Oke teman-teman, tadi saya menyebutkan ini adalah fuse ya. Oke, di sini kenapa sih di NPA di motor saya kok ada dua ya? Nah, kok di motor teman-teman kok ada satu? Nah, saya akan menjelaskannya. Ini adalah fuse untuk menghidupkan klakson, karena saya sudah memasang klakson keong pada motor ini. Nah, klaksonnya ini ya. Sementara yang standar itu ada di atas. Nah, ini ada yang standarnya. Ini adalah yang keong atau variasi ya. Nah, ini membeli komponennya dan saya meletakkannya di sini fuse-nya gitu. Kalau misalnya bawaan standar motor Vixion Advance itu ada satu ini fuse-nya. Oke, gitu. Nah, di sini kita akan menjelaskan fungsi aki ya. Fungsi aki yaitu sumber utama pada kendaraan ya, mau kendaraan roda 2 atau roda 4 atau mau roda berapa juga, mau tronton semua pasti ini ada aki gitu. Aki ini ukuran voltnya itu 12 volt dan satuannya itu DC. Oke teman-teman, di Vixion Advance ini ukuran akinya itu 3,5 ampere hours gitu. Misalkan teman-teman mau ganti akinya usahakan yang standar bawaan pabrik begitu. Ukuran standarnya yaitu 3,5 ampere hours begitu. Ini adalah sumber utama kelistrikan pada sistem sepeda motor injeksi gitu, karena motor injeksi itu ketergantungan pada aki itu untuk menyalakan start awal, untuk memompa bahan bakar gitu. Nah, di sini adalah relay starter. Relay starter berfungsi untuk meneruskan arus dari aki ya, meneruskan ke fuse dan masuk ke sini relay starter. Relay starter ini difungsikan dari tombol sebelah sini. Oke. Nah, ini tombol starter. Nah, fungsinya itu untuk menyalakan pada saat penyalaan motor pertama ya, yaitu dari arus dari aki masuk ke fuse dan masuk ke relay, dan pemicunya ada di depan sana. Oke. Nah, inilah fungsinya begitu. Fungsi relay yaitu untuk meneruskan arus listrik ya, dari misalkan aki ke semua sistem komponen. Fungsinya itu di dalam ya bekerja, yaitu ada medan magnet. Ketika medan magnet terbentuk dan dipicunya oleh saklar starter, maka di sini ada kemagnetan dan menarik saklar yang ada di dalamnya, sehingga arus terhubung dari aki ke fuse langsung ke sini ke relay starter dan langsung ke motor starter. Nah, fungsinya itu. Nah, ini fuse. Fuse ini adalah sebagai pengaman kelistrikan pada sepeda motor. Dan ini ukuran standarnya yaitu 15 ampere ya.
standar dari Pixen itu 15 ampere bawaan pabrik begitu. Fungsinya yaitu untuk mengamankan sistem kelistrikan yang ada pada sepeda motor. Itu bila mana terjadi short atau konsleting pada motor, dan misalkan kabel itu nempel terkelupas ya, kabel ini ya, atau di mana saja nempel ke masa atau ground, ini akan putus, yaitu untuk mengamankan sistem kelistrikan pada motor ini. Bila mana fuse ini kuat, misalkan dikasih 25 ampere atau 20 ampere, itu kabel misalkan nempel ke ground, maka akan terjadi konsleting. Karena fuse-nya kuat, maka akan terjadi kebakar, bahkan meleleh begitu. Nah, ini fungsinya sangat vital bagi kelistrikan motor. Mau motor, mau mobil, semua pasti ada. Mau motornya injeksi, mau motornya karburator, pasti ada yang namanya fuse ini. Begitu. Nah, di sini ada komponen nih satu. Ini namanya relay motor radiator begitu. Bagi teman-teman semua motor radiatornya bermasalah, bisa jadi ininya sudah rusak begitu. Fungsinya sama kayak relay starter, tapi ini pemicunya itu secara otomatis begitu, dan dikontrol oleh ECU langsung. Nah, ini inputannya dari mana? Nah, ini inputannya dari sensor air atau coolant, sensor coolant yang berada di sebelah sini. Nah, ini adalah sensor coolant pada motor ini. Oke, dia menginput masuk ke ECU memerintahkan ke aktuatornya ini relay, dan relay ini akan menyambungkan ke motor radiator sehingga motor radiator akan berfungsi atau berputar begitu. Nah, di sini ada ECU ya. Nah, ini ECU berfungsi sebagai otak dari sistem injeksi, yaitu untuk mengatur semua sistem yang ada di dalam motor ini, baik itu saat mau hidup atau mau mematikan, dia dikontrol semuanya di sini begitu. Lebih tepatnya ini mengontrol sistem yang ada di motor ini. Nah, ini adalah fungsinya sangat vital di motor injeksi begitu. Fungsinya yaitu menangkap data-data yang ada di sensor. Ya betul sekali, yang ada di sensor. Sensor menangkap datanya disalurkan ke ECU ini, dan ECU ini diproses dan akan melakukan eksekusi kepada aktuator, yang mana aktuator pada motor ini yaitu motor radiator ya, motor fan radiator, injeksi begitu ini, dan motor fuel pump. Oke. Begitu fungsi ECU itu begitu. Itu untuk mengolah data dari semua sistem yang ada di motor ini. Oke, di sini ada sensor ya. Ini namanya sensor kemiringan ya. Begitu. Jadi misalkan motor ini miring 65 derajat, maka motor ini akan otomatis mati. Matinya loh kok mati? Ya buat pengaman. Nah, pengaman ini kan biar motor ketika dia jatuh tidak menyala terus. Oke, di-cut-nya oleh ECU tadi. Oke, nah ECU ini sebagai sensor mendeteksi ketika motor miring 65 derajat, dia mendeteksi, wah ini miring nih 65 derajat. Nah, ini diinput ke sini, ke ECU. Ini fungsinya yang kayak tadi ya. Ini fungsi ECU ini menangkap sensor dari kemiringan ini. Oh, ternyata si sensor itu menangkap bahwa motor ini jatuh dan akan
mengeksekusi kepada aktuator. Aktuatornya yaitu di motor ini adalah injeksi dan pompa bahan bakar, langsung akan di-cut sama ECU ini. Nah, meng-cut-nya itu memutus aliran kepada motor pump yang ada di dalam tangki dan memberhentikan sensor yang ada di injektor. Oke. Nah, begitu ini fungsinya itu sebagai sensor kemiringan. Nah, ini adalah pressure sense ya. Pressure sense ini tidak bisa dideteksi oleh ECU karena ini sistem kelistrikan konvensional atau masih belum secara elektronik ya. Begitu. Kalau di karbu juga ini ada ya, di semua kendaraan bermotor ada pressure ini begitu. Jadi ini fungsinya itu untuk menghidupkan sen fungsinya dan membuat arus ada tidak sesuai lampu sen yang nyala begitu. Ini inputannya, ini enggak ada inputannya. Ini adalah eksekusi gitu, eksekusi. Jadi sistemnya dari aki dia masuk ke fuse. Setelah masuk ke fuse, dia masuk langsung ke tombol ini, tombol sen kiri kanan mau kemana saja, atau di sini ada tombol hazard ya. Kenapa sih motor ini ada hazard? Karena saya dipasang gitu. Kalau bawaan tidak ada tombol hazardnya. Nah, ketika saklar ini on gitu, atau ini kiri kanan ya, arus dari tadi yang dari aki ini ke fuse ke saklar tersebut akan masuk ke relay ke pressure ini. Pressure ini akan berfungsi sebagaimana mestinya dan akan menghidupkan lampu sen ini gitu. Oke, jelas. Nah, ini di sini saya akan menjelaskannya di atas ya tadi, dan di bawah juga ada sensor. Mari kita lihat ke bawah. Oke. Wah, di sini gelap ya, nggak kelihatan. Oke teman-teman, di sini ada injektor di sebelah sana, dan ini ada injektor lagi di throttle ya. Oke, sebelah sana. Nah, ini ada sensor. Gelap, gak bisa. Oke, saya akan mengambilnya dulu senter ya. Oke teman-teman, di sini ada sensor di bawah motor ini, yaitu ini sensor TPS, yaitu mendeteksi bukaan throttle body pada motor ini. Nah, fungsi sensor itu untuk mendeteksi ya, mendeteksi apa yang terjadi pada motor ini dan mengirimkannya ke ECU, dan ECU mengolah data tersebut dan menyampaikan lagi ke aktuator untuk mengeksekusinya. Nah, ini adalah sensor TPS. Nah, ini. Nah, kalau yang atas, yang sana. Nah, yang sana yang atas itu adalah sensor idle ya. Itu fungsinya untuk menghidupkan saat motor hidup dalam kondisi dingin, dia akan membuka saluran angin atau saluran udara ke throttle body sehingga motor akan naik RPM-nya untuk mendapatkan suhu ideal. Ketika suhu ideal sudah didapatkan, maka motor akan otomatis turun lagi RPM-nya secara otomatis. Nah, ini fungsinya itu.
idle speed sensor ya. Nah, oke tadi teman-teman di sini ya, di dalam sensor TPS yang ini ada sensor tekanan udara juga di dalamnya, yaitu terkoneksi di dalamnya. Jadi kabelnya itu ada banyak dan dua sensor digabung menjadi satu komponen. Nah, ini di sini ya. Dan injektornya ada di atas. Nah, itu injektor ya untuk menginjeksikan bahan bakar. Nah, ini injektor. Dan ini adalah sensor water coolant, mendeteksi suhu mesin, dan karena ini motor berradiator. Dan itu motor radiatornya. Begitu. Ini sebagai aktuator ya. Ini aktuator. Oke. Apa saja sih aktuatornya? Pen radiator, injektor. Sudah. 2 itu saja. Tidak ada lagi. Kalau sensor banyak. Sensor ini ada TPS, terus tekanan udara, begitu. Dan ini adalah sensor water pump ya, sensor air radiator ya. Dan di sini ada lagi sensor ini. Nah, itu tuh yang soket warna biru. Nah, ini soket warna biru. Nah, itu tuh. Nah, ini adalah sensor speed untuk mengetahui kecepatan motor ini. Begitu. Oke teman-teman, maaf ya sekali lagi. Yang yang atas sana itu merupakan juga aktuator ya, idle speed sensor. Oke. Dan di sini juga ada teman-teman, saya lupa. Nah, ini NPI ya, kalau odd itu nggak ada. Nah, ini adalah sensor ini nih. Nah, ini adalah sensor oksigen atau O2 sensor, yaitu untuk mendeteksi hasil bahan bakar pada motor ini, dan inputannya itu langsung ke ECU. Begitu. Sekian dari saya teman-teman videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang awam atau yang kurang mengerti, mohon dimaafkan karena saya keterbatasan bahasa ya. Sekian dari saya, terima kasih.